Shalom. Puji nama Tuhan di hari Minggu yang bahagia ini. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Sehingga dengan damai itu kita senantiasa bisa berkarya dan memuliakan Allah dengan senang hati. Bukan karena terpaksa dan dipaksa, tapi karena senang hati, karena kita layak memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Allah dan kita akan ambil dalam Yakobus dan beberapa ayat lainnya yang mendukung pemberitaan firman Allah saat pagi hari ini. Di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 8. Titi baca. Kuat-kuat. Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, dan maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang kedua hatinya tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, puji nama Tuhan. Dari pembacaan kita, saya mengambil tema kita adalah pribadi yang matang atau pribadi yang memiliki keyakinan yang teguh, ya. Pribadi yang memiliki keyakinan yang teguh. Itu ketika orang memiliki keyakinan yang teguh, itu sama dengan memiliki kepercayaan yang pasti. Dan pribadi-pribadi yang memiliki keyakinan yang teguh ditandai dengan 4 hal, ya, atau ciri-cirinya ada 4. Yang pertama itu saya akan lari sedikit ke dalam Yohanes 15 ayat yang ke 12. Di situ dikatakan bahwa this is my command, inilah perintahku, ya. You have that you love one another, supaya engkau mengasihi satu dengan yang lain. As I have loved you. Ya, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ya. Jadi, as I have loved you, sama seperti aku mengasihi kamu. Ya. Jadi, di sini kita bisa melihat yang pertama, sebelum saya mengupas di dalam dalam Yakobus itu, kita melihat bahwa orang yang mengasihi Tuhan, karena dikatakan beriman teguh itu nggak mungkin orang tidak mengasihi Tuhan. Jadi orang yang pertama itu adalah ya, orang yang memiliki keyakinan yang teguh itu ialah ia pribadi yang mengasihi dan peduli. Jadi orang yang memiliki keyakinan yang teguh tidak mengasihi Tuhan, tidak peduli terhadap pekerjaan pelayanan Tuhan, atau orang yang memiliki pribadi yang teguh, tidak mengasihi sesamanya, tidak care kepada sesamanya, itu bukanlah orang yang memiliki iman yang teguh. Itu namanya iman kaleng-kaleng, iman abal-abal. Karena apa? Karena kalau dia memiliki iman yang teguh, dia akan care terhadap pekerjaan Tuhan, dia akan mengasihi Allah. Karena apa? Dia sudah menerima yang terbaik, selalu yang terbaik dari Tuhan. Selalu yang terindah, termanis dari Tuhan.
bayangkan ketika Tuhan mengatakan, Simon kembalilah, maka si Simon ini tidak akan bisa lagi menyampaikan firman Allah. Nah, selama Tuhan belum mengatakan itu kepada saya, Simon kembalilah, maka seharusnya saya sebagai pribadi haruslah mengasihi Tuhan. Dan itulah yang mau saya katakan, bahwa pribadi-pribadi yang kuat adalah pribadi memiliki keyakinan teguh adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan peduli. Jadi ketika orang mengasihi Tuhan, dia tidak hanya bisa mengasihi tapi nggak ada tindakan. Orang mengasihi manusia yang lain tapi tidak ada tindakan, itu sama dengan kemunafikan. Mulut mengatakan mengasihi, tapi tidak pernah ada action, tidak pernah ada tindakan. Jadi kalau kita mengasihi anak-anak, lalu anak-anak berbuat sesuatu kecurangan, tidak kita ingatkan, itu bukan mengasihi. Atau kita sebagai orang, karena kalau mau cuci tangan, itu cuci tangan, nggak bisa satu tangan, harus dua. Supaya apa? Saling membersihkan. Jadi kehidupan itu kalau satu tangan nggak akan bersih, tapi kalau dua situ saling menggosok. Jadi itu tambah bersih, berlipat-lipat. Nah, jadi ini istri saya bilang bisa satu. Tetapi mau saya katakan, yang baik itu adalah cuci tangan itu saling menggosok. Keduanya saling menggosok, saling membersihkan. Nah, artinya apa? Ketika kita manusia yang hidup ini, jadi kita mengasihi dan juga kita bertindak. Kalau kita dikatakan pribadi yang matang atau pribadi yang memiliki keyakinan yang teguh, tapi dia tidak peduli terhadap, kalau satu contoh kepada Tuhan, tidak peduli pada pekerjaan Tuhan, tapi dikatakan aku mengasihi Tuhan. Ini nggak bisa dipotong. Mengasihi dan care itu harus disatukan. Jadi ada tindakan kita kepada Bapa, tapi ada pula action kita dalam pekerjaan pelayanan ini. Jadi tidak bisa kita mengasihi orang, ya aku mengasihi engkau ya. Lalu misalnya satu contoh, aku mengasihi engkau ya, tapi sudah tahu dia kelaparan, kita punya uang, kita punya berkat. Lalu kita bilang, orang itu sudah datang minta kepada kita, tahu dia belum makan, lalu ya pergilah pulang dengan selamat. Tapi kita bilang mengasihi dia, itu nonsen. Itu namanya kita tidak peduli. Itu namanya kita tidak care. Kasih kita kasih abal-abal, kasih kaleng-kaleng. Jadi dalam kehidupan kita, kalau pribadi yang memiliki keyakinan yang teguh itu, atau pribadi yang matang itu, dia pasti orang yang mengasihi dan peduli. Jadi satu contoh, kalau orang mengasihi Tuhan tapi nggak pernah baca firman Allah, tidak pernah mau menaruh firman Allah di apanya, memperkatakan firman Allah, tapi dia mengatakan mengasihi Tuhan. Tidak ada waktu yang betul-betul lahir dari batinnya sendiri untuk bertemu dengan Tuhan, terkecuali oleh gubrakan-gubrakan orang lain, oleh dorongan-dorongan orang lain. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, gak usah didorong-dorong, karena ada engratia itu, ada Roh Kudus itu, roh pengendalian diri itu, yang dimana kita bisa mengerjakan dengan kekuatan Tuhan sendiri. Karena apa? Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Sudah selayaknya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi kalau ada orang mengatakan aku mengasihi manusia, aku mengasihi Tuhan, tapi nggak pernah baca firman Allah, tidak pernah berdoa, tidak pernah
naruh firman Allah dalam pikirannya, tidak pernah merenungkan firman Allah, perlu dipertanyakan kasih yang sebenarnya. Apalagi mau bertindak dalam pekerjaan, membantu pekerjaan pelayan Tuhan, bersuka, atau membantu berdoa untuk pendetanya, puasakah, apakah, mendoakan jiwa-jiwa yang sakitkah, dan macam-macam. Nah, kalau manusia mengatakan aku mengasihi engkau, katakan orang tua kepada anaknya, tapi aku mengasihi engkau, udah kamu, yang katakan anak itu masih kecil, udah kamu sana pergi cari makan sendiri, itu bukan mengasihi. Kalau orang mengasihi, dia akan bertindak bagaimana menyelesaikan pendidikan anaknya sampai kepada yang terbaik. Itu orang mengasihi. Jadi ada sebuah tindakan antara kasih dan care, itu ada saling, ya. Jadi kalau saya mengasihi pasangan saya, lalu saya tampari dia tiap hari, saya tendang dia tiap hari, saya pukuli dia tiap hari, wah, itu itu mah tendangan maut itu, ya. Atau saya caci maki tiap hari istri saya, saya bully istri saya, saya itu mah bukan kasih. Lalu saya biarkan terus, gak bisa. Kasih harus disertai dengan tindakan. Nah, yang kedua dikatakan, kita lihat dalam Yakobus tadi, bahwa pada akhirnya ketika orang yang dikatakan pribadi yang memiliki keyakinan yang teguh itu, dia harus membuang segala keraguan dan kebimbangan di dalam hatinya. Karena apa? Kalau orang pribadi yang teguh itu bimbang, ya itu namanya bukan pribadi yang teguh. Pastilah pernah datang keraguan, pastilah pernah datang kebimbangan, pastilah pernah datang hal-hal yang seperti itu. Tapi apakah kita mau tampung? Apakah kita mau pakai? Atau kita buang? Tentu orang-orang yang memiliki iman yang teguh, mereka tidak akan berkutat di situ. Tapi justru mereka membuang keraguan itu dan menaruhkan ketergantungannya sepenuhnya pada Tuhan. Karena firman Allah katakan, sudah kita baca tadi, orang yang mendua seperti ombak di tepi laut itu loh. Anda pernah lihat ombak itu mundur, maju, ke samping, ke kanan, kemana-mana dia. Anda bisa bayangkan kalau Anda seperti itu. Ke sana iya, ke sini iya, ke sana. Tidak ada rencana kehidupan. Apalagi imannya ke sana iya, ke A iya, agama B iya, agama C iya, agama D, agama apa. Saya sudah menemukan orang yang seperti ini. Karena dia berprinsip semua agama baik. Tapi saya mau katakan kepada Anda, itu karena dia tidak memiliki keyakinan yang teguh. Sebab itu dia lari ke A, dia lari juga ke B, dia lari juga ke C, dia lari kemana-mana. Dan ketika kita menginjili orang seperti ini, lebih enak menginjili orang yang belum percaya daripada menginjili orang seperti ini. Untuk mengembalikan imannya kepada Kristus, lebih baik menginjili orang yang belum percaya. Kalau itu udah jelas, mau ditolak atau tidak, jelas. Dia nggak suka udah jelas. Kalau ini enggak, oh itu baik, ya saya tampung. Sana lu enggak, oh itu baik saya. Akhirnya dia stres sendiri, ya. Mengcombine semua ajaran karena dia pikir semua agama itu baik. Memang semua agama itu baik, tapi hanya satu, Yesus yang membawa keselamatan. Hanya Yesus yang membawa orang masuk ke surga. Hanya Yesus
Jadi orang yang masuk surga itu nggak ada orang-orang yang bimbang. Itu orang-orang yang betul-betul punya keyakinan. Sebab Yesus saja dengan pasti mengatakan, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life." Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas, tak ada keraguan. Yesus berkata, "I'm the way, and the truth, and the life. No one come unto my Father except by me." Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Ada kepastian dalam Yesus itu. Ada kepastian. Di bawah kolong langit ini tiada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Nggak ada. Nggak ada. Hanya Yesus. Dan karena kepastian Yesus itulah, kepastian firman-Nya itulah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia memiliki keyakinan yang teguh. Jadi jangan ikuti ajaran yang pribadinya aja nggak teguh. Melanggar semua aturan-aturan. Nggak usah ikuti. Ikuti Yesus. Dia pribadi yang memiliki kepastian. Kepastian keselamatan, kepastian iman, kepastian tentang firman Allah yang akan digenapinya. Karena ada yang belum digenapinya, yaitu kedatangannya. Kalau udah kedatangannya, ya habislah. Kalau kedatangan yang kedua kali, menjemput orang-orangnya, habislah dunia ini, digulu. Tapi sebelum itu terjadi, mari kita menjadi pribadi ya yang memiliki keyakinan yang teguh, atau pribadi yang matang, utuh, sempurna, kata firman Allah tadi. Sehingga ketika ada ujian lolos, nggak ketika ada ujian marah-marah, ketika ada ujian bersungut-sungut, ketika ada masalah melemparkan kesalahan kepada orang lain. Nggak bisa. Jadi kalau kita berada di dalam jalur yang Tuhan kehendaki, memang setiap pribadi dikatakan tadi supaya memiliki pribadi yang matang atau memiliki keyakinan yang teguh, supaya kehidupan mengarah kepada kesempurnaan, sama seperti Bapa adalah sempurna. You shall be perfect just as your Father in heaven is perfect. Jadi jadilah sempurna sama seperti Bapamu juga yang di surga itu adalah sempurna. Jadi mari ya, itu ditandai dengan orang kalau ia memiliki keyakinan yang teguh, ia mengasihi Tuhan yang pertama, lalu care. Lalu yang kedua dikatakan ia membuang keraguan-raguan. Dan firman Allah juga katakan, saya sudah pernah membawa tentang keraguan-raguan itu. Tidak boleh. Ada orang yang ragu tentang makanan, minuman, ada yang tentang tentang pakaian, ada yang tentang rumah, ada tentang pendidikan, ada tentang masa depan. Banyak keraguan-raguan yang bisa dibawa dalam hidup ini. Tapi kalau kita sebagai orang yang percaya bahwa kita ini makhluk Tuhan, makhluk yang dipelihara oleh Tuhan, ciptaan Tuhan, kalau anaknya saja diberikan kepada kita, apalagi hal-hal yang seperti itu, hal-hal lahiriah, pastilah Tuhan akan memberkati kita, pastilah Tuhan akan menolong kita. Bukan berarti kita lalu tidur-tidur terus. Bukan. Tetapi kita tetap melakukan kegiatan kita sambil menyerahkannya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan katakan, apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada dalam tanganmu? Tongkat, lempar, jadi ular. Apa yang ada di tanganmu? 5 roti dan 2 ikan, kasih makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Jadi, di mana Tuhan bisa melakukan segala hal-hal yang dahsyat dan luar biasa,
ketika orang itu tidak bimbang, tidak ragu. Tapi kalau orang itu ragu, jangan mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Kalau orang itu bimbang, jangan mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Jelas, nggak bisa. Jadi kalau katakan dikatakan oleh firman Allah bahwa setiap kali kita mengalami keraguan, serahkan. Kalau dalam doa saya katakan kalau 1000 kali Anda ragu, 1001 kali harus Anda berdoa. Jadi artinya sampai keraguan itu kalah oleh iman Anda ketika Anda berdoa. Memang nggak mudah untuk mengalahkan keraguan-keraguan, kebimbangan itu, ketidakpercayaan itu. Tapi ketika kita memiliki Yesus, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberkati kita. Supaya apa? Iman kita itu utuh, sempurna. Itu kan kata firman Allah tadi yang kita baca dalam Yakobus tadi. Dia tidak ingin kita terbelah. Kita tidak ingin terpecah. Enggak. Utuh. Sehingga ketika ada persoalan-persoalan yang menimpa hidup kita, itu tidak kita buat menjadi permasalahan. Justru itu kesempatan kita lihat bahwa Allah akan mengerjakan sesuatu. Masalah-masalah yang kita miliki, justru kita imani bahwa ini kesempatan Allah untuk melakukan kebaikan, untuk menunjukkan mujizatnya, untuk menunjukkan kuasanya. Tapi bila kita tidak memiliki iman yang teguh, waduh, apa salah saya Tuhan? Apa salah saya? Sehingga Tuhan menimpakan kesulitan-kesulitan ini. Belum selesai masalah yang lain, sudah datang lagi masalah yang lain. Belum selesai masalah yang lain, sudah datang lagi masalah yang lain. Apa salah saya Tuhan? Saya setia beribadah, saya taat bayar perpuluhan, saya taat ini dan itu. Lalu kenapa Tuhan menimpakan ini pada saya? Loh, justru dia nggak tahu. Justru karena kasih Tuhan, supaya melihat engkau kesetiaanmu. Supaya seperti kata firman Allah tadi, engkau lulus ujian atau tidak. Tapi bagi orang yang memiliki iman yang teguh, yes! Kesempatan bagi Allah untuk menunjukkan mujizatnya bagi saya. Saya yakin dan percaya bahwa ini kesempatan Tuhan untuk melakukan mujizatnya dalam hidup saya. Ini kesempatan Tuhan untuk menolong saya dalam bisnis saya. Ini kesempatan Tuhan untuk menyembuhkan saya dalam sakit penyakit saya. Ini kesempatan Tuhan untuk menyelesaikan setiap kasus-kasus yang saya alami. Begitu. Makanya pribadi yang kuat itu tidak membuat menyimpan keraguan itu, tapi dia buang itu. Buat apa dia pelihara itu? Mengurangi kemampuan kita saja. Yang ketiga, pribadi yang kuat itu, yang teguh itu, ya. Jadi kalau Anda tidak pernah memiliki keyakinan yang teguh, Anda tidak akan pernah memiliki keyakinan yang teguh dan kuat kalau Anda tidak melatihnya. Tidak melatihnya. Nggak akan pernah. Anda harus melatihnya. Sama kalau orang di bengkel ya. Jadi kalau ada orang yang mau kerja dia belum bisa apa-apa, dilatih. Tapi saya lupa orangnya. Siapa namanya? Tapi pernah ditayangkan di TV. Itu orang yang tidak tahu apa-apa, tidak punya tangan lagi. Ya. Tidak sempurna begitulah. Nanti bisa mungkin Anda lihat di YouTube. Gak sempurna. Tapi karena dia mau, yang untungnya, yang saya salut itu adalah kepada pelatihnya. Dia nggak menganggap orang ini apa, nggak bisa kerja, walaupun pada mulanya kesulitan. Tapi karena dia dilatih, jadi dari segala informasi yang dia terima, diaplikasikan dalam penerapan, akhirnya dia bisa buka sendiri. Akhirnya dia dengan mudah dia memperbaiki motor-motor yang rusak itu.
walaupun dengan keterbatasannya. Jadi kalau manusia, ya, kalau penuh dengan keraguan dan apa, nggak bisa itu, nggak bisa. Nah, yang ketiga tadi saya katakan, ia adalah pribadi yang bertanggung jawab. Jadi pribadi yang bertanggung jawab. Dia punya rencana dalam hidupnya. Jadi kalau ada orang tidak punya rencana dalam hidupnya, ya saya nggak tahu bagaimana. Kata pepatah bahwa orang yang tidak punya rencana dalam hidupnya, sebenarnya dia sudah kalah setengah dalam perjuangan. Jadi kalau orang tidak punya rencana dalam hidupnya mau jadi apa, itu sudah kalah setengah dalam perjuangan. Bukan berarti kita tidak punya tidak punya kendala dalam hal itu, ada. Makanya Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 12, "Most assuredly I say to you," sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku berkata kepadamu, whoever believe in me, the work that I do shall he do also, and greater work than this he will do, because I go unto my Father. Jadi barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Pekerjaan apa? Pekerjaan dilakukan sebab apa? Dia sudah pergi kepada Bapa. Sama dengan kita sebagai orang percaya, diberikan tanggung jawab itu untuk melakukan perjuangan dalam usaha mengembangkan pekerjaan Tuhan. Tapi dengan cara-cara yang terhormat. Dengan cara-cara yang betul-betul bagi kemuliaan Allah. Bukan karena ambil sana, ambil sini, mengakibatkan pertengkaran satu dengan anak. Ini domba saya. Ketika jemaat saya 3 kali 30 orang itu pukulan berat, saya bilang itu, aduh, itu sangat berat, ya. Ya, sangat berat. Tapi saya juga berkata dalam hati saya, itu kan bukan domba, itu kan dombanya Tuhan. Dia mau berhak kemana-mana, dia mau pergi. Cuma kita ini harus dengan cara-cara yang terhormat, cara-cara yang baik. Kalau ada orang jemaat pindah, bilang dong. Jangan kalau jemaat orang pindah enggak pernah bilang. Kalau jemaat orang lain pindah, diam-diam saja. Itu namanya nggak fair. Nggak fair. Saya kalau jemaat orang pindah kemari, saya telepon pendetanya. Kalau selama pendetanya kasih, maka saya akan layani. Tapi kalau pendetanya tidak kasih, saya tidak mau layani. Sampai pada akhirnya pendetanya mengatakan, ya silakan. Karena apa? Tidak baik. Masih banyak jiwa-jiwa, walaupun kita belum bisa menangkan mereka, tapi masih banyak jiwa-jiwa. Makanya firman Allah katakan, gembalakan yang ada padamu. Tidak usah takut mau berapakah itu, mau apakah itu. Gembalakan yang ada padamu. Tuhan gak pernah bilang apa di sana itu. Walaupun ada yang masih di kandang lain. Tapi yang Tuhan suruh kepada kita, gembalakan yang ada padamu, yang dipercayakan kepada. Ya sudah. Tapi ada orang dengan cara-cara yang tidak terhormat. Bikin aturannya sendiri, tapi ketika orang lain mengambil, mencak-mencak. Tapi kalau datang kepadanya, diam-diam aja. Oh, syukur. Alhamdulillah. Ya, puji Tuhan. Alhamdulillah, itu puji Tuhan. Ya. Haleluya, ya, jadi haleluya. Ya. Haleluya, tetap haleluya. Jangan haleluya menjadi haleluya. Jangan. Itu orang yang bertanggung jawab. Jadi orang yang memiliki pribadi, yang memiliki keyakinan yang teguh itu, ia bertanggung jawab.
Jadi kalau ada kesalahan, dia kan lemparkan kepada pribadi-pribadi yang membuat orang lain tambah marah. Seharusnya dia ambil sikap. Dia ambil, saya yang salah. Satu contoh, saya dipercayakan sesuatu untuk mengapakan sesuatu, apa istilahnya, mengatur ibadah raya. Lalu kemudian, ya, saya punya teman, saya minta, karena saya kebetulan pada waktu itu, saya ada pelayanan. Jadi saya minta dengan sangat kepadanya, Tuhan tolong, temanku tolong, supaya ini, oh ya, dia bilang begitu. Ternyata nggak dilakukan. Anda bisa bayangkan. Tapi saya tidak melemparkan tanggung jawabnya kepada saya, karena yang disuruh itu saya. Walaupun pada akhirnya sahabatku, saya nggak menyangka kamu berbuat begini. Tapi sejak saat itu saya tidak pernah percaya dengan orang itu saja. Lalu Anda tahu, ini di depan ribuan orang. Saya dimarah, merusak pekerjaan Tuhan. Ya Om, maaf, saya salah. Itu yang saya bilang. Ya Om, maaf, saya salah. Itu yang keluar dari mulut saya. Karena memang saya yang disuruh bertanggung jawab untuk itu. Tapi saya lemparkan kepada yang lain. Dengan saya pikir teman saya itu bisa betul-betul diandalkan. Tapi ya sudah terjadi, tapi itu menjadi sebuah pembelajaran yang sangat-sangat berharga bagi saya. Untuk apa? Mengambil tanggung jawab itu sendiri. Ketika Anda dipercayakan sesuatu, ambil tanggung jawab itu dengan benar. Jangan melemparkannya kepada orang lain. Karena apa? Itu orang yang memiliki keyakinan yang teguh, dia harus mengambil tanggung jawabnya. Tidak bisa melemparkan tanggung jawabnya kepada yang lain. Kalau Anda melemparkan tanggung jawab itu kepada yang lain, yang sementara itu dipercayakan kepadamu, ketika orang itu merusak, bagaimana sikap Anda? Apakah saya sudah percayakan sama dia? Tidak bisa Anda menyalahkan dia, tidak bisa. Jangan coba-coba menyalahkan dia. Kalau Anda menyalahkan dia di depan orang yang memarahi yang katakan bos Anda, atasan Anda, habislah Anda. Habis. Kalau masih kemurahan kau diberikan apa? Masih diberikan posisi itu. Tapi kalau kau dipecat bagaimana? Kenapa? Melemparkan tanggung jawabmu kepada yang lain. Jangan lakukan. Orang pribadi yang memiliki keyakinan yang teguh atau pribadi yang matang tidak akan melemparkan tanggung jawabnya kepada yang lain. Dia akan mengambil dan menyelesaikannya sampai tuntas. Itu pribadi yang matang. Jadi pribadi yang memiliki keyakinan yang teguh itu yang pertama tadi apa? Mengasihi dan care. Yang kedua dikatakan dengan jelas ia membuang keraguan. Yang ketiga ia bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan kepadanya. Nah yang terakhir, ia hidup menjadi teladan. Ia hidup menjadi teladan. Ya, satu contoh ketika Timotius itu ya masih remaja, karena ya matang-matangnya lah ya. Lalu kemudian dia dari kecil memang sudah dilatih oleh neneknya bagaimana beriman, dan itu bertumbuh di bawah asuhan neneknya Eunike, lalu di bawah asuhan ibunya, di bawah asuhan Paulus. Akhirnya dia menjadi pribadi yang sangat-sangat luar biasa, memiliki keyakinan yang teguh. Nah, pesan dari Paulus kepada Timotius dikatakan, kalau dalam dikatakan dalam bahasa Yunani-nya dikatakan milisutis. Jadi milis itu artinya adalah, milis itu tak seorang pun. Su itu Anda, terus neotitos itu orang-orang muda, katos pro nite, ya, katos pro dari kata yang disebut kata pronite, kata proneo,
Itu merendahkan. Jadi jangan seorang pun merendahkan engkau. Allah. Tetapi tipos itu contoh. Jadilah contoh. Ya. Jadilah contoh. Tipos. Lalu dikatakan ginu ton piston. Jadi jadilah contoh bagi orang-orang yang percaya. Dalam apa? En logo. Yang pertama dikatakan dalam perkataan. Jadi orang-orang yang apa itu dalam perkataannya harus bisa dijaga. Jangan dia katakan A lalu dilakukan B. Jangan dikatakan A memegang janji tapi dilakukannya C. Jadi dalam en logon. Ya. Terus anastropi. Anastropi itu adalah kehendak, perilaku, perbuatan. Ya. Jadi contoh dalam perbuatan. Jangan marah yang tidak marah. Artinya kalau marah ya marah, tapi jangan berbuat dosa kata firman Allah. Jangan sampai maki-maki orang. Nah, lalu kemudian agapi dalam kasih. Jadi Paulus itu meminta Timotius yang masih muda ini supaya menjadi contoh dalam perkataan, dalam perbuatan, agapi, dalam kasih. Jangan kasihnya abal-abal, jangan kasihnya pura-pura. Di mulut dia mengasihi, dalam tindakan dia nggak ada. Kasih itu harus disertai dengan tindakan nyata. Kasih itu harus disertai dengan perbuatan-perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kasih tanpa perbuatan itu bukan kasih yang sempurna. Nah, jadi mati dalam roh, dalam semangat ya. Jadi kita Timotius itu diminta supaya berapi-api ya, ember of life, membara dalam kehidupan, membara dalam rohnya, membara dalam semangatnya. Jadi kalau ada orang yang teguh imannya tapi semangatnya melempem, itu bukan iman yang teguh itu. Karena dia harus menjadi contoh dalam semangatnya. Gak bisa. Kalau pengikut-pengikutnya berdoa jam 5, dia jam 7 baru berdoa. Itu mah gak benar. Gak bisa. Murid-muridnya sudah berdoa, gurunya enggak. Kalau Yesus kan berbeda. Yesus, kalau Anda baca dalam Markus 1 ayat 35 itu, dia berdoa pagi-pagi sekali. Pagi-pagi sekali. Lalu murid-muridnya mencari dia. Loh, kok nggak ada ini guru? Tidur, muridnya ditinggalkan. Lalu dia berdoa. Ini sikap yang ini, saya mulai ambil ini. Tapi kemudian murid-muridnya mencari dia. Tapi kita harus dahulu menjadi teladan. Jadi kalau Yesus itu pagi-pagi sekali, kalau Thomas berkata, aku membangunkan fajar, aku bangun sebelum Edbon itu, sebelum fajar menyingsing. Wah, itu orang-orang yang memiliki iman yang teguh, dia ingin terus mengakapkan diri dengan Tuhan, membangun persahabatannya dengan Tuhan. Karena nggak mudah untuk bisa menjadi teladan. Karena dalam perkataan akan disorot, dalam perbuatan akan dilihat, dalam kasih akan diperhatikan orang, lalu mati dalam semangat, dia amati orang. Lalu dikatakan menikmati pistis, iman dan kesetiaan. Ada orang katanya teguh dalam iman tapi dia nggak setia dalam keluarganya, nggak setia pada panggilannya. 20 tahun yang lampau saya adalah mantan guru sekolah minggu yang cukup terkenal. 20 tahun yang lalu. Sekarang pertanyaannya, sekarang apa? Enggak, saya sudah sibuk. 40 tahun yang lalu saya ikut sekolah. 40 tahun yang lalu. Sekarang?
Enggak, maaf. Malah istri saya 2 lagi. Bertobat. Ini kata firman Allah, orang yang pertama jadi terakhir, yang terakhir jadi yang lebih awal, yang pertama. Wah. Jadi Paulus ingatkan kepada Timotius untuk menjadi setia. Pistis. Iman dan kesetiaan. Tidak bisa Anda nggak setia. Nggak bisa Anda katakan Anda beriman tapi Anda nggak setia. Setia tapi Anda nggak beriman, nggak bisa. Jadi itulah keinginan dan kerinduan Tuhan bagi kita. Supaya apa? Nama Tuhan dimuliakan. Allah ingin menjadikan kita pribadi yang matang, pribadi yang masak di dalam Dia. Betul-betul untuk apa? Untuk kemuliaan Dia, bukan untuk kehormatan kita, bukan untuk kita, tidak. Lalu apalagi satu lagi, agnia. Agnia itu dalam bahasa Yunani dikatakan bahwa itu adalah purity, kemurnian, ya. Jadi murni dalam motif ya murni. Kalau aku mengasihi engkau nggak ada maksud embel-embel lain, kan ada banyak orang pribadi aku mengasihi engkau, tapi cari keuntungan dia dari situ. Ada maksud terselubung, ada udang di balik batu. Tapi kalau orang yang murni, ya betul-betul dia mengasihi. Betul-betul kasihnya itu untuk membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Itu tidak memanfaatkan orang itu. Pribadi-pribadi yang teguh itu nggak punya motivasi yang seperti itu. Mereka punya motivasi yang murni, bergerak karena kasih Tuhan tadi. Bergerak karena kasihnya kepada Allah. Bukan karena motif-motif terselubung. Di zaman sekarang ini, banyak orang dengan kehebatannya bisa menyalahgunakan kehebatannya itu untuk mencari sesuatu. Hanya untuk kepentingannya. Tapi setelah dia dapat, dia buang itu. Tidak mau urus dia. Apalagi partai-partai politik itu. Ya. Dia hanya tahu, ya manis-manis waktu mau pemilihan dia manis-manis. Halo Om, halo Sis, halo Pak, halo Bu, halo apa, halo. Weh, ramanya senyumnya kemana-mana. Weh, luar biasa. Tapi setelah terpilih, arogan, sombong, nggak kenal lagi pada audiensnya. Tapi kalau orang-orang yang mereka itu, yang betul-betul tulus, rakyat juga akan memilih dia sampai berapa periode itu. Kenapa? Dia tulus. Walaupun dengan segala keterbatasannya, tapi setidak-tidaknya dia menjawab kebutuhan masyarakat. Dia menjadi teladan. Bukan hanya ngomong, bukan hanya cuap-cuap. Tapi dia juga mau menolong masyarakat di mana masyarakat memilih dia. Memperjuangkan kepentingan rakyat itu. Dia bertanggung jawab, dia mengasihi. Makanya kalau ada orang yang sampai 5-6 kali dia menjadi anggota DPR, belajarlah dari dia. Ya. Saya nggak yakin itu kalau dia mempermainkan konstituennya, nggak yakin saya. Saya yakin justru dia, karena dia betul-betul memperjuangkan kepentingan mereka. Makanya semakin banyak orang-orang yang memilih dia. Dari kata ke kata, dari keluarga, dari anak, dari opung, dari nenek. Wah, macam-macam lah. Ya, jadi, ya itu yang mau saya katakan. Bahwa pribadi yang memiliki keyakinan yang teguh, atau pribadi yang matang, ia ditandai dengan ia hidup dalam kasih dan kepedulian. Yang kedua, ia membuang keraguan-raguan dalam hidupnya. Lalu yang ketiga, ia bertanggung jawab. Gak ada orang yang teguh imannya tidak bertanggung jawab, pasti dia bertanggung jawab. Lalu yang keempat, ia hidup menjadi teladan.
Sebagai ayat penutup sama katakan 1 Korintus 10. 1 Korintus 11 ayat 1. Imitate me just as I imitate Christ. Paulus mengatakan, ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Meniru, mengikuti teladan daripada Yesus itu. Jadi jadilah pribadi yang memiliki keyakinan yang teguh, matang, supaya apa? Hidup kita menjadi berguna bagi nusa dan bangsa ini, bagi pekerjaan Tuhan, bagi masyarakat. Karena akan ada banyak orang yang akan datang memohon pertolongan, atau setidak-tidaknya orang-orang akan belajar tentang sikap-sikap hidup yang kita anut itu dalam kehidupan kita. Orang akan belajar bagaimana supaya memiliki pribadi yang teguh, pribadi yang matang. Orang akan datang karena mereka melihat itu ada padamu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, bahwa tidaklah mudah menjadi pribadi yang memiliki keyakinan yang teguh dan atau pribadi yang matang. Karena itu melalui proses pelatihan dan lain sebagainya. Kami harus membina juga diri kami, melatih diri kami, sehingga betul-betul dari setiap persoalan-persoalan yang ada, masalah-masalah yang ada, kesulitan-kesulitan yang ada, membuat kami bukan menjadi cengeng, tapi menjadi matang dalam Engkau. Terima kasih karena kami tahu kami berjalan tidak sendiri. Kami bersama dengan Tuhan, kami bersama dengan Yesus, kami bersama dengan Roh Kudus, kami bersama dengan firman-Mu. Dan kami berterima kasih buat semuanya. Berkati kami Tuhan, berkati umat-Mu dengan segala keberadaan mereka. Tuhan tolong, sehingga tiap kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki keyakinan yang teguh, atau pribadi yang matang, utuh, sempurna dalam Engkau Tuhan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sehingga kami bukan menjadi batu sentuhan bagi keluarga kami, bagi orang lain, bagi masyarakat, bahkan bagi nusa dan bangsa ini. Justru kami bisa menjadi berkat di manapun kami ada, di keluarga kami, di gereja kami, di tengah-tengah masyarakat kami, di pekerjaan kami, dimanapun kami ada. Ketika kami memiliki pribadi yang memiliki pribadi yang memiliki keyakinan yang teguh ini, atau pribadi yang matang, orang juga akan memberikan penghargaan dan penghormatan. Bukan karena kami ingin dihormati, bukan. Tapi ketika itu kami miliki, makanya kami melihat bagaimana pada akhirnya Timotius dalam pelayanannya, walaupun ada banyak pengajar-pengajar sesat, guru-guru palsu, pengajar-pengajar sesat dan lain sebagainya, tapi dia bisa menaklukkan karena orang melihat perbuatan-perbuatan yang betul-betul bisa menjadi teladan, baik dalam perkataan, perbuatan, dalam kasih, dalam semangat, dalam kasih dan kesetiaan, iman, dan dalam kemurnian. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh bersyukur. Dan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati, Tuhan tolong dari pemerintah kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, pejabat-pejabat negara, baik itu juga kami berdoa baik para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, RT RW, kepala lingkungan dan lain sebagainya. Bapak di surga, Tuhan tolong semuanya sehingga mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang menghargai, memimpin dalam jalan keadilan dan kebenaran, bukan pemimpin yang arogan, pemimpin yang intoleran, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon kemurahan-Mu Bapa, tetapi kami juga bermohon supaya takut akan Tuhan menyertai kepemimpinan mereka. Karena kami tahu ketika seorang takut akan Tuhan, maka dia akan menjauhi ketidakadilan dan ketidakbenaran, dan dia akan menjauhi segala dosa dan kejahatan. Tapi dia akan membela orang-orang yang melakukan kebenaran. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga. Juga Tuhan, kami berdoa bagi yang sakit, yang saat ini mendengar melalui layar kaca ini, melalui YouTube ini, kami katakan bahwa Yesus sangat mengasihi engkau, Yesus sangat peduli
atau yang cancer, tumor, jantung, gagal ginjal, dan stroke, jantung koroner, dan berbagai sakit penyakit yang mungkin dokter sudah mengatakan kita berusaha, tapi Tuhan yang akan menentukan. Itu artinya bahwa tidak ada kemungkinan lagi untuk Anda mengalami kesembuhan. Tapi saya mau katakan, Yesus sangat mengasihi engkau. Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan engkau. Oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Jadi terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala sakit penyakit yang mereka derita, baik itu stroke, baik itu cancer, baik itu tumor, baik itu diabetes, baik itu gagal ginjal, baik itu jantung koroner, dan berbagai macam sakit penyakit. Dalam nama Yesus kami perintahkan keluar, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus menjadi kesembuhan bagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang buta melihat, yang tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra tahir, dalam nama Yesus segala sakit penyakit dan kelemahan sudah ditanggung oleh Yesus. Terima kesembuhan dari Tuhan, yakini dan percayailah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih gereja Tuhan dimanapun ada, Tuhan memberkati. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Gereja Aras Nasional, pimpinannya juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ya, denominasi yang ada di bawahnya semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Gereja Pantai Kosta juga Tuhan berkati, sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami yang melayani Engkau di ngarai, di lembah, di hutan, di gunung, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan juga menyertai mereka, memberkati mereka. Beri kekuatan kesehatan daripada Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Seluruh sidang jemaat Tuhan yang belum sempat hadir bersama dengan kami juga, Tuhan memberkati mereka, Tuhan pelihara apa usaha pekerjaan mereka, Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan memberkati.